Oke, sahabat sinergi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba berbagi tentang unsur hara tanaman. Jadi apa saja yang dibutuhkan tanaman untuk biar tanaman itu sehat, kuat dan subur tanahnya dan terbebas dari hama dan penyakit. Nah, ini yang pertama, ini ibaratkanlah ini sebuah tanaman. Tanaman ini untuk hidup yang sempurna itu memerlukan beberapa unsur hara. Minimalnya ada 13 unsur hara yang terbagi di dalam makro dan mikro, itu yang ada di dalam tanah. Yang pertama, makro, ini ada unsur NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Terus ini masuk makro primer. Terus yang sekundernya itu ada kalsium, sulfur dan magnesium. Terus ada lagi yang di bawahnya yang namanya mikro. Ada Zn, seng, ada boron, terus ada mangan, terus ada Fn dan lain-lain. Terus yang di atas itu biasanya ada U2 dan H2O. Ini semua yang dibutuhkan tanaman. Nah, selama ini kita yang ketahui gimana caranya supaya tanaman ini bisa sehat. Paling tidak yang kita pakai kan dulu kalau yang biasa dipakai orang petani ini biasanya Posca. Posca itu isinya apa? Isinya NPK. Posca itu isinya NPK 15%. Sedangkan urea isinya nitrogen 56%. ZA juga. ZA isinya sama, nitrogen 46%. Dibutuhkan di mana? Maksud makro. Kenapa kadang-kadang tanaman layu cepat kering, cepat kuning daunnya? Karena selama ini yang dipupuk itu hanya unsur ini saja, NPK-nya aja. Yang di bawah ini tidak pernah diperhatikan. Padahal peranan fungsi penting itu ada di mikro. Kalau nitrogen ini kan untuk tumbuh kembang, ya. Fosfatnya juga ke akar, ranting, ke daun. Kaliumnya ini untuk pembibitan, begitu. Terus yang di bawah juga sama, fungsinya banyak untuk agar cepat berbuah, agar tidak cepat layu, agar imunnya kuat. Ini fungsinya yang penting. Jadi kalau ibaratkan dengan manusia, kalau hanya dikasih NPK, ibaratkan hanya makan nasi, lauknya tidak ada, tetap bisa hidup tapi lemes. Iya Pak ya. Ya, ibaratkan makan nasi tidak ada lauknya, kurang gizi. Makanya tanamannya sering ker ya, daunnya cepat kuning, ngelaras menjandung itu bukan apa, kadang kelebihan unsur N, bisa kelebihan nitrogen. Karena apa? Kadang ini Posca masih dicampur dengan ZA atau urea yang sama-sama isinya nitrogen. Isinya hanya nitrogen saja ini. Jadi hanya larinya ke satu unsur. Kalau cuma larinya ke satu unsur, jika ada hujan CO2, ini akan berubah menjadi sulfur. Sulfur meningkat, nitrogen N juga meningkat. Akhirnya ini terbakar, daunnya kering. Itu. Ya.
terkait dengan pupuk ini, PT BES menciptakan generasi baru namanya fotosintesa, yang di dalamnya kandungannya sudah lengkap. Ada nitrogen, fosfat, kalium, pH solution, moisture. Moist ini artinya kelembapan tanah, nanti akan saya jelaskan. Terus ini ada cobor organik, CN ratio ini masuk ke kategori yang mikro. Terus ada sulfat, kloret, gibberellin ini, auksin dan sitokin adalah hormon sama bakteri yang menjadikan nanti penguraian di dalam tanah. Berapa yang dibutuhkan tanaman kandungan unsur haranya, maka bakteri dan hormon ini berperan penting di dalam untuk mengurai supaya yang dibutuhkan tanaman terhadap unsur ini bisa tercapai. Jadi ini cukup satu pupuk sudah mewakili semuanya, namanya fotosintesa. Ini luar biasa, sudah saya buktikan sendiri. Tanaman tomat, padi, tembakau, jagung, bawang, alhamdulillah sukses semua. Ini lanjut ya. Jadi untuk tanaman sukses itu yang perlu memang diperhatikan adalah ke semua unsur ini. Jadi mulai dari bibit tumbuh, terus mulai dari daun sampai dengan buah. Itu peran pentingnya adalah semua unsur ini harus terpenuhi. Jadi tidak hanya sebagian saja yang terpenuhi. Kadang banyak, kenapa sih tanaman saya itu kok enggak, bunganya kok rontok, kok jatuh terus gitu. Karena apa? Pada dasarnya kadang-kadang yang kalsium, magnesium dan zat besi ini kurang terpenuhi. Itu saja berarti. Kenapa sih tanaman saya itu kisut ataupun layu? Karena unsur yang dibutuhkan tanaman ini belum terpenuhi secara keseluruhan. Gimana caranya? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, PT BES sudah menyediakan suplemen nutrisi lengkap untuk tanaman. Jadi mulai dari unsur hara ke semuanya ini sudah ada dalam satu saset ini. Jadi mulai dari makro sama mikronya sudah ada semua di sini. Jadi tidak perlu khawatir, apalagi tentang kalium. Kalium tentang pembibitan, ini kaliumnya sudah tinggi, 769. Ini paling tinggi. Jadi sangat bagus untuk buah. Yang biasanya buahnya kecil bisa besar. Insya Allah 3 kali lipat, biasanya 3 kali lipat. Sama, kalau ibaratkan juga manusia, kalau unsur nutrisinya sudah lengkap, yang dimakan sudah lengkap, jadi tidak gampang sakit, sehat. Makanya dari dulu disarankan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna supaya imun di dalam tubuh kuat. Nah, kalau imunnya sudah kuat, berarti tidak gampang sakit, tidak gampang terkena flu, tidak gampang meriang-meriang, tidak gampang panas telep gitu ya, panas dingin. Sama tanaman juga gitu. Kalau sudah nutrisinya sudah lengkap nih, terpenuhi semua, otomatis ini sehat. Otomatis sudah hukum alam. Bukan karena faktor harus begini enggak. Yang penting nutrisinya ini terpenuhi, cukup. Kalau yang saya tanam itu, yang ke tomat kapan hari itu, saya cuma nginseknya itu 3 kali sampai panen habis. Bulatnya dalam satu derek itu ada cuma 3 pokok bulat. Ya, contoh lagi, misalkan, Pak, kenapa tanaman saya itu kok kuning daunnya ataupun keungu-unguan? Ya, tak kembali lagi ke unsur haranya, karena ada unsur magnesium ini memang sering tidak pernah bahkan jarang sekali diperhatikan, yang namanya magnesium, boron,
mangan, dan klor. Ada Ca di sini, ada klor Cu, klor kalsi. Ini unsur pentingnya di sini. Memang betul untuk tumbuh kembang itu ada di NPK, betul. Tapi itu hanya dasar. Intisarinya tidak pernah diperhatikan. Akhirnya tanamannya sering layu, ya sering mati, bahkan tidak tinggi-tinggi, pendek, yaitu kercak. Kalau orang Madura bilang itu kecil, kurang gizi, betul, kurang gizi. Jadi bisa dibuktikan nanti ya. Cobalah, meskipun kalau yang paham dengan unsur hara, semua unsur ini dipenuhi. Entah mau pakai apa saja terserah. Bandingkan dengan yang hanya memakai unsur NPK saja, maka hasilnya akan jauh lebih baik jika semua unsur ini terpenuhi. Ya. Oke, lanjut ya. Selain sudah yang saya sebutkan tadi, ada kalanya kita juga harus melihat tentang pH tanah dan kelembapan tanah, begitu juga unsur cahaya yang masuk ke tanaman ataupun ke tanah. Yang pH tanah, tingkat pH tanah itu ada 3 kategori: asam, normal, dan basa. Kalau diukur itu biasanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang disebut dengan basis pengukuran pH tanah. Jadi kalau tingkat keasaman tanah itu ada di angka misalkan menunjukkan 4 atau 5, 3, maka tanah tersebut dikategorikan sebagai asam. Kenapa asam? Karena sebagian unsur hara ini sudah hilang, sudah habis. Jadi dampaknya, akibatnya tanah kering. Jadi mikroorganisme yang ada di dalam tanah seperti cacing itu tidak ada, sudah mati. Cacing disebut adalah mikroorganisme penyubur tanah. Cacing itu meskipun dibilanglah makhluk, bukan penyakit, makhluk kecil yang ada di dalam tanah, sesungguhnya dia berperan penting atau fungsinya banyak bagi tanah, yaitu sebagai penyubur. Beda dengan kalau orang bilang itu ada cacing yang besar yang namanya apa itu, gajas. Itu bukan penyubur tanah tapi perusak tanah, mikroorganisme yang merusak tanah. Itu biasanya senang di tanah yang asam. Coba sudah, kalau ada tanah kering, letak tanahnya terus ada lubang-lubang, sampean gali, pasti ada gajas. Itu. Nah, jadi dampaknya apa kalau ditanami ke daerah asam? Tanaman otomatis tidak akan tumbuh. Tapi kalau sudah ada tanaman, otomatis tanamannya ini kering. Jelas sudah. Karena secara tidak langsung ini akarnya habis dimakan sama gajas tadi, akhirnya busuk batang. Tuh. Tapi kalau tanam di pH yang normal, maka secara otomatis unsur hara ini ada meskipun tidak sempurna. Kenapa butuh pupuk? Karena supaya tingkat pH tanah ini berada di ambang normal. Jadi unsur ini harus terpenuhi. Kalau basa ini kalau orang Madura bilang itu kayak lembab, becek, terlalu becek, meskipun ada hujan, ada panas terus, tapi tanahnya tetap
becek itu basah. Gimana kalau tanaman ditanam di daerah yang basah? Jelas sudah tumbuhnya lambat, bahkan tidak tumbuh. Kalau ada pasti akan busuk. Karena apa? Akar tidak bisa maksimal penyebarannya. Tapi kalau di normal ini biasanya tanahnya ini subur, artinya ya tidak kering, tidak basah. Ibaratnya kalau dipegang ini tuh hancur. Beda dengan ini, kalau ini langsung keras. Tapi kalau ini lembek. Itu bedanya. Ya. Nah, ini kental sekali dengan kelembapan tanah. Nanti kalau pakai diukur itu asam ini berada di ini panas, jadi 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tapi kalau yang normal ini 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Basah, yang namanya lembab pasti kurang dari 20 derajat Celcius. Dingin, terlalu dingin. Jangankan manusia, jangankan tanaman, kalau terus beda. Kalau terlalu dingin ya keker, isut. Jadi tumbuh kembangnya kurang. Jadi yang betul itu kalau tanaman jadi harus paling tidak ada di kategori normal. Oke, mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan sementara. Jadi untuk lebihnya tentang masalah pupuk dan cara pemakaian dari PPBest, begitu juga anti hamanya, kita ke video sesi selanjutnya. Oke, salam peceluk PPBest.